Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi menilai karya sastra melalui kritik dan esai mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 IPA IPS. Membandingkan kritik sastra dan esai. Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Namun, penulis kritik dan esai haruslah melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dahulu agar dapat dipercaya. Persamaan dan perbedaan dapat dilihat berdasarkan pengetahuan yang ada dalam kritik dan esai serta sudut pandang yang diambil penulisnya dalam membahas objek kajian. Menyusun kritik sastra. Dalam menyusun kritik, ada beberapa hal yang harus dipegang oleh kritikus atau penulis kritik. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Penulis kritik harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. 2. Kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritisi. 3. Kritikus harus mengumpulkan data-data penunjang dan alasan logis untuk mendukung penilaian yang diberikan. 4. Kritik yang disampaikan tidak hanya mengungkap kelemahan, tetapi harus seimbang dengan kelebihannya. 5. Jika diperlukan, kritikus menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya. Menyusun pernyataan esai terhadap objek atau peristiwa. Berbeda dengan kritik yang menyajikan kelebihan dan kelemahan karya, esai membahas objek atau fenomena dari sudut pandang yang dianggap menarik oleh penulisnya. Hal yang dibahas kadang-kadang bukan merupakan hal yang penting bagi orang lain, tetapi kejelian penulis dalam memilih aspek yang acap kali diabaikan orang lain, serta kemampuannya menyajikan dalam bahasa yang mengalir lancar membuat esai menjadi menarik. C. Menganalisis sistematika kritik sastra dan esai. Teks kritik dan esai berdasarkan fungsinya dapat dimasukkan dalam genre teks eksposisi. Kamu masih ingat fungsi teks eksposisi, bukan? Benar. Teks eksposisi digunakan untuk menyampaikan pendapat. Sistematika teks kritik dan esai dapat dilihat dari struktur teksnya. Masih ingat jugakah kalian dengan struktur teks eksposisi? Struktur teks kritik dan esai sama dengan struktur teks eksposisi, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, argumen, dan penegasan ulang. Dalam teks kritik, pendapat atau tesis yang disampaikan adalah hasil penilaian terhadap sebuah karya. Argumen yang disajikan berupa data-data objektif dalam karya sastra serta alasan yang logis. Penegasan ulang dalam kritik dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. Menganalisis bahasa dan kritik dan esai. Sebagai teks eksposisi, teks kritik dan esai secara umum juga memiliki kaidah kebahasaan yang hampir sama dengan teks eksposisi. 1. Menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. 2. Menggunakan pernyataan yang menyertakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penulis atau penuturnya. 3. Menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. 4. Menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. 5. Menggunakan kata kerja mental. Hal ini terkait dengan karakteristik teks eksposisi yang bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan sejumlah pendapat. Menulis refleksi tentang nilai-nilai dari buku pengayaan dan buku drama. Refleksi berarti bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan. Dalam hal ini adalah menulis kembali dengan bahasa sendiri terkait dengan buku yang pernah kamu baca. Menulis refleksi tentang nilai-nilai dari buku pengayaan atau non-fiksi. Bacalah rangkuman buku pengayaan, bentuklah kelompok bersama teman-temanmu, kemudian refleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam buku pengayaan tersebut secara singkat dan jelas. Setelah itu presentasikan di depan kelas. Daftar pustaka.
Maman Suryaman Suherli dan Istiqomah 2018, Bahasa Indonesia kelas 12 SMA MA SMK Jakarta Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.